Di surat Al-Qamar banyak ya. Boleh kita bedah langsung, nggak usah banyak-banyak. Mungkin di satu ayat aja ya. Di ayat 1 ada 3 roh yang berharakat fathah. Roh berharakat fathah ada tidak di ayat 1? Ibu boleh menjawab juga. Ada. Pada kata apa? Iya, iqtarabat. Ibu boleh menambahkan contohnya. Berarti roh berharakat fathah contohnya adalah dalam surat Al-Qamar iqtarabati. Boleh ditulis. Di samping contohkan saya kasih contohnya aro'aita ya Pak ya. Boleh dikasih koma ibu atau bapak menulis di sampingnya iqtarabati. Itu adalah roh yang berharakat fathah. Betul berharakat fathah? Sepakat semuanya berharakat fathah. Kemudian yang B, roh berharakat dhammah. Saya kasih contoh di modul yaitu ghairu. Kita cek di ayat ke-2 ada 3 roh berharakat dhammah. Wa yaraw ayataini yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ada juga yang badannya mustamir. Gimana? Ada nggak Pak Bu di ayat kedua? Pada kata apa? Pada kata apa roh berharakat dhammah? Itu beda lagi. Itu nanti roh harus di pertengahan ayat. Sifrun ada yang jawab betul. Jadi untuk fathah dhammah itu berlaku juga pada harakat yang double. Fathatain atau dhammatain. Berarti di sini adalah contohnya sihrun. Boleh ditulis ya itu ya. Sihrun ayat yang kedua. Untuk poinnya kedua udah ketemu belum? Sihrun. Dibuka lagi Qur'annya. Di ayat yang kedua ada kata sihrun. Ada? Ya. Itu masuk poin yang kedua Pak. Roh berharakat dhammah. Sihrun ayat kedua. Wa yaqulu sihrun. Ada sihrun. Kemudian sudah jelas? Paham? Kalau paham saya lanjutkan. Paham Bu? Bapak udah paham? Belum ketemu? Ayat kedua sihrun mustamir, yaitu yang masuk yang poin kedua berharakat dhammah. Kemudian yang ketiga roh sukun asli atau roh sukun waqaf sebelumnya fathah. Saya ulangi, roh sukun asli atau roh sukun waqaf sebelumnya fathah. Maksudnya apa? Pertama, saya kasih 2 contoh ya di modul ini ya. Pertama pada kata mardiyatun. Ibu bapak lihat dulu ini ya. Kertasnya ada mardiyatun. Karena dalam Al-Quran ini dalam modul tajwid ada istilah roh sukun asli dan roh sukun waqaf. Kalau roh sukun asli memang huruf roh itu harokatnya sukun. Ya. Kalau sukun waqaf berarti rohnya ini tadinya dia berharakat kemudian dibaca mati. Jadi roh sukun waqaf namanya sudah beda. Nah, untuk contoh mardiyatun itu roh sukun asli atau roh sukun waqaf? Ya, asli ya. Sedangkan pada ayat Al-Kautsar, Bapak Ibu kalau baca surat Al-Kautsar gimana? Ya, waqaf kan? Dia rohnya ini padahal berharakat fathah, tapi kita bacanya mati atau sukun. Ya, ini namanya roh sukun waqaf. Nah, ini menjadi modul kita cek di ayat ketiga apakah ada di poin ini roh sukun asli atau roh sukun waqaf sebelumnya fathah. Ada nggak aku? Ya bagus, Bu Nana. Untuk mencapai qamar itu untuk poin yang cek roh sukun waqaf. Roh sukun waqaf sebelumnya fathah. Roh sukun waqaf sebelumnya fathah. Analan dulu karena masih banyak. D.
ro sukun asli atau ro sukun waqaf sebelumnya dhammah. Untuk yang ro sukun asli furqan, ro sukun asli sebelumnya dhammah furqan, sedangkan yang sebelumnya waqaf ya untuk yang sebelumnya dhammah dan setelahnya adalah ro sukun waqaf pada kata at-takatsur. Kita kalau baca surat at-takatsur gitu kan ya, at-takatsur alhaakumut takatsur ya, nggak ada yang baca at-takatsur kan? Iya, takatsur itu rohnya berharapan besar, tapi kita baca waqaf atau mati maka dia jadi tebal dan namanya waqaf. Kita lihat di surat Al-Qamar lagi, apakah ada sukun waqaf sebelumnya dhammah? Ada ayat kelima. Hikmatun balighatun famatun pada kata an-nuru adalah masuk poin yang tepat. Paham ya? Untuk poin D dikasih koma yaitu kata an-nuru. Paham? Perlu saya tulis nggak? Iya. Ini tambahan contoh ya. Tadi untuk yang contoh pertama, ya kan ini masih kita bahas roh. Tadi kita bahas roh apa bu? Tamrin. Ya kan ini paling pokoknya A itu ya. A yang tadi yang pertama kita ada contoh tambahan apa bu? Iqtarobati. Ya. Nah ini kan harapannya fathah. Kemudian tambahan contoh yang poin B, apa tadi contohnya? Sihrun ya. Sihrun ini berharapan dhammah. Kemudian yang C tadi tambahannya contohnya apa? Al-qamar, kata al-qamaru. Ya, ro sukun waqaf sebelumnya fathah. Kemudian yang D ro sukun waqaf ya, ro sukun asli atau ro sukun waqaf sebelumnya dhammah pada kata apa? An-nuzul. Paham sampai sini? Paham. Sekarang yang E, ro sukun waqaf sebelumnya alif. Ada yang menemukan? Ada tadi. Pembaca. Kalau bukan ini nggak ada ya? Bentar. Ya di sini pendek semua. Ya berarti tidak perlu saya kasih tambahan contoh kalau memang di surat Al-Qamar itu tidak ada. Karena di sini pendek semua ya. Untuk yang E berarti kita lihat saja di modul yang ada ro sukun waqaf sebelumnya alif. Ya perhatikan tulisannya kata muqaddar. Ro-nya tadi harapannya kasrah yaitu, kemudian dibaca waqaf karena bertemu tanda waqaf. Sebelumnya adalah alif mat, betul? Sesuai, tapi di Al-Qamar tidak ada maka tidak saya tambahkan tadi contohnya ya. Kita lanjut ke poin yang F. Ro sukun waqaf sebelumnya waw sukun. Ro sukun waqaf sebelumnya waw sukun. Kalau tadi alif, sekarang waw. Ini adalah huruf mat. Huruf apa bu? Mat. Ada tidak di contoh yang ini? Ya sepertinya tidak ada ya, karena semuanya ini dibacanya pendek tadi. Jadi jangan dipanjangkan ya bu, dalam surat Al-Qamar ayat 1 sampai
akhir tadi bahannya pendek semua ujungnya. Ya. Karena tidak ada saya lanjutkan yang poin G, yaitu ro sukun sebelumnya kasroh, sesudahnya huruf isti'la yang tidak kasroh. Nah ini agak lumayan ribet ya, agak ribet ya ini ya. Nah pertama kita ke contoh aja supaya nggak bingung. Pertama lihat ibu bapak, roknya berharokat sukun tidak pada kata mirsadu. Roknya sukun, sebelumnya berharokat kasroh, betul nggak? Mi huruf ma-nya kasroh, betul. Kemudian sesudahnya huruf isti'la yang tidak kasroh. Nah pertanyaannya apa itu huruf isti'la? Gitu ya. Apa huruf isti'la di lembaran ini di halaman pertama sudah saya tulis. Dilihat huruf isti'la adalah huruf kha, so, do, wo, ko, kof, dan do. Ketemu? Digarisin biar nggak lupa. Ya ini huruf isti'la. Ya, ini ketemunya ketika kita belajar sifatul huruf. Ya, huruf apa saja tadi huruf isti'la? Kha, terus shod, dot, ghain, to, kof, dan go. Itu huruf isti'lanya. Huruf isti'lanya tidak huruf isti'lanya tidak berharokat kasroh. Berarti harokatnya apa? Kalau tidak fathah, dhamma. Jadi identik dengan huruf tafkhim, huruf tebal adalah ketika dia berharokat fathah atau dhamma. Kalau kasroh nanti buat yang tarkik atau yang tipis. Ya. Kemudian kita cek apakah ada Ibu ada yang menemukan ro sukun sebelumnya, kasroh sesudahnya, isti'la yang bukan kasroh. Ya sepertinya tidak ada. Ya nanti kalau ya tidak ada. Ya lanjut. Rasul yang ro sukun sebelumnya hamzah wasol. Bapak Ibu udah kenal ya hamzah wasol ya? Udah kenal belum Pak? Ada hamzah wasol, ada hamzah wasol. Mudahnya kalau hamzah wasol itu pasti ada harokatnya, fathah, kasrah, dhamma. Nah, kalau hamzah wasol itu di Quran yang saya akan sabina biasanya tandanya hanya seperti ini. Nah ini kasal, ya. Atasnya seperti kepala shot. Dia bagaimana cara bacanya itu ada hukumnya sendiri, ya. Di antaranya adalah kalau pada kata irji'ani, ya, pada kata irji'ani, ya, dilihat huruf ketiganya. Ini kan nggak ada tandanya ya Pak. Saya nggak kasih harapan kan. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya adalah ketika dia di awal kata, maka dilihat huruf ketiganya apakah berharokat kasroh, fathah atau dhamma. Ketika berharokat kasroh atau fathah maka dibaca kasroh. Kalau berharokat dhamma maka huruf ketiganya apabila huruf ketiganya dhamma maka hamzah wasal juga dibaca dhamma. Kita lihat alif hamzah wasal huruf yang pertama, ra huruf yang kedua, jim huruf yang ketiga. Itu harokatnya kasroh, fathah, dhamma. Kasroh, maka hamzah wasalnya dibaca kasroh. Kasih tanda kasroh, kasih tanda kasroh. Kaidahnya gitu ya Bu. Nanti dilihat lagi ada hamzah wasal, harokatnya fathah, huruf ketiganya, maka dibacanya fathah atau kasroh? Kasroh. Jadi untuk fathah dan kasroh dibacanya kasroh. Untuk dhamma, dhamma. Jadi fathah dari dom. Ya. Fathah itu untuk di awal ayat saja. Di awal ketika membaca. Ya.
Al-Fatihah, Alhamdulillah, bisa dilihat bahwa hamzahnya adalah hamzah wasal, kita bacanya fathah. Kemudian yang di Rasulun Waqaf sebelumnya harokat sukun, sebelumnya lagi fathah atau dhamma, itu juga sama ya, kita ingatnya. Kita detailkan. Rasulun Waqaf sebelumnya sukun, sebelumnya lagi fathah. Contohnya ini dalam surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ayat pertama, ya, ayat pertama ini ro sukun asli atau ro sukun waqaf, Pak Bu? Ro sukun waqaf, kemudian sebelumnya berharokat sukun, sebelumnya lagi berharokat fathah. Kemudian satu lagi contohnya yaitu ro sukun waqaf yang sebelumnya dhamma ya, pada kata super. Ro sukun waqaf, sebelumnya sukun. Ya. Sebelumnya lagi adalah berharokat dhamma. Ya. Bisa dipahami? Ya. Oh, gitu ya. Berikutnya kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu ro tarkik. Ro apa Bu? Tarkik. Ro yang berharokat kasroh, ya, baik itu kasroh ataupun kasroh tanwin atau kasrotain, ya. Tapi harus di pertengahan ayat ya, jangan di tempat waqaf, nanti hukumnya beda lagi. Kita lihat ya di ayat setelahnya, yaitu di ayat mulai ayat 7, kita lihat apakah ada ro berharokat kasrah. Ada yang menemukan? Riham, ada ayat 19. Boleh ditambahkan ya. Di ayat 19 ada lafaz inna arsalna alaihim rihan sarsaran. Ya, pada kata rihan. Ya, boleh ditambahkan untuk contoh dari rotatif. Rotatif yang dibaca ini pada poin A ayat 19 itu ada tambahan contoh rihan tulisannya ya. Benar, roknya harokat kasrah Bu? Benar. Kasih tambah di modulnya. Kemudian ro sukun asli atau ro sukun waqaf sebelumnya kasrah. Ro sukun asli atau ro sukun waqaf sebelumnya kasrah. Ya. Ada ayat berapa itu Bapak? Di ayat kedua dan di ayat ketiga yang kita baca, ya, itu masuk ya. Akhir, ya, itu roknya itu apa? Rok sukun, waqaf, rok sukun, waqaf, sebelumnya kasrah. Rok sukun waqaf sebelumnya kasrah. Itu berarti hukumnya dia tarkik.
yang tidak dasar seperti ya huruf lainnya kalau tidak dasar dunia. Nah kemudian rok sukun waqaf yang C lanjut ya, apa itu ya? Rok sukun waqaf sebelumnya ya sukun, tambahin kelewat ini sebelumnya ya sukun, karena ya bisa jadi ya berharokat ya sukun ya. Contohnya pada kata yasir, yasir di sini ada nggak ya? Tidak ada ya, sepertinya kalau di sini roknya itu dibaca pendek semua ya. Sudah sepakat belum Pak? Yasir itu adalah rok sukun waqaf, betul? Ya, karena dia harokatnya romantis tapi dibacanya mati, itu namanya rok sukun waqaf. Sebelumnya ya sukun, berarti dibacanya tipis, tapi itu di tipis. Kemudian yang berikutnya yang D, rok sukun waqaf sebelumnya sukun dan sebelumnya lagi kasrah. Di sini saya kasih contoh Lili Heiger, Lili Heiger sebelumnya sukun, sebelumnya lagi kasrah, sebelumnya sukun, sebelumnya lagi kasrah ya. Oh ya, kita ini aja kita kayak yang tadi. Ini rok sukun waqaf, kemudian sebelumnya harokat sukun, sebelumnya lagi harokat kasroh. Kalau tadi kan yang ditambahin itu sebelum rok sukun waqaf sebelumnya sukun, sebelumnya lagi fathah atau dhamma itu tebal. Kalau itu jadi tipis. Kalau nah Bapak Ibu, kalau setelah pulang dari sini ada waktu senggang, boleh dicek-cek lagi, misalnya dilihat di surat Al-Qamar, di setiap huruf rok ini masuk takhfif atau takhfif. Kalau menurut saya dengan jadi kenal saya, insya Allah saya akan koreksi. Di beberapa kali pembahasan akan takhfif sudah saya kasih tugas, tapi mungkin ada yang kurang jelas karena hanya melewat udara saja, nggak tatap muka langsung ya Pak ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau menggali lebih dalam lagi seberapa jauh pemahaman Bapak Ibu semua, boleh mengklasifikasikan mana yang termasuk tebal, mana yang termasuk tipis, dan mana yang dibaca tebal tipis. Ya, anak lanjut satu lagi yaitu di rok, takhfif dan takhfif. Ya, rok yang boleh dibaca tebal dan rok yang boleh dibaca tipis. Ada 3 ya, yaitu rok sukun sebelumnya kasroh dan sesudahnya isti'alah kasroh ya. Ini untuk yang boleh dibaca tebal dan dibaca tipis memang tidak banyak, contohnya tidak banyak. Saya ulangi untuk yang poin C yaitu ya, yang poin C yang rok takhfif dan rok takhfif. Ya, yang pertama rok sukun ya sebelumnya kasroh. Betul huruf faksi ini berharga kasroh bu? Betul. Dan setelahnya isti'alah kasroh. Ini isti'alah kasroh. Isti'alah kasroh. Tadi di halaman pertama sudah disebutkan ya huruf isti'alah apa saja. Masih ingat? Ya, dari konteksnya. Lihat, ada huruf kho, ada huruf sod, dot, to, do, apa namanya? Kof. Ya. Kusol doktrin ini enaknya dirangkai. Saya biasanya ngapalnya kusol doktrin skill, itu lebih mudah. Kusol doktrin skill. Jadi untuk huruf isti'alah itu biasanya kita ringkas.
kalau satu huruf ntar ada yang ketinggalan biasanya. Kalau kita belajar di satu huruf itu ada istilah atau ada tingkatan kuso, do, brotin, skill. Nah, ini merupakan singkatan daripada huruf isti'la, maksudnya kop, sod, dot, goin, kop, kop, dan dot. Biar mudah makanya kuso, brotin, skill. Kuso, brotin, skill. Gitu ya. Kita lanjut. Ada 2 poin lagi. Untuk yang kedua, kalau sukun waqaf sebelumnya isti'la sukun dan sebelumnya lagi kasroh. Ainal qisr. Ada kata apa? Ainal. Udah ketemu contohnya, Ibu? Udah ketemu contohnya? Qisr. Udah ketemu contohnya? Di poin B, ro boleh dibaca tasdid dan tasdid. Nah, ini yaitu ro sukun waqaf. Ya, ro sukun waqaf ya, ini ya. Kemudian sebelumnya apa? Isti'la sukun. Nah, makanya kenapa harus kita hafal isti'la, karena pada buku ro ini berulang-ulang terus. Yang mana yang masuk huruf isti'la. Dan sebelumnya lagi kasroh. Nah, saya sampaikan lagi tadi untuk yang tasdid itu jumlahnya sedikit, jadi tinggal dihafal aja contohnya, lafalnya ya. Jadi yang pertama tadi adalah kata firtin ya, ainal fitr, dan ada satu kata lagi yang di poin C, azabi wa nuzur ya. Yang terakhir yaitu pada kata di surat Al-Qamar yang kita baca tadi ada ya Bu, azabi wa nuzur. Boleh dilihat sebabnya apa untuk kata azabi wa nuzurin. Nah, di sini wa nuzurin. Bapak Ibu mau maaf tolong ditambahkan di modulnya kurang sedikit. Azabi wa nuzur. Ya. Kurang ya itu. Azabi di modulnya di lembaran ini soalnya aslinya satu modul kurang sedikit ini. Azabi banyak 2 harokat kelewat itu. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Pada kata ini kita boleh membacanya gimana Bu? Boleh tebel, boleh ditipis, karena ada ya yang terbuang. Jadi ternyata ini sebenarnya ya, sebelumnya adalah tulisannya azabi wa nuzuri. Karena dalam bahasa Arab itu penulisan itu sama. Misal ini kan sebelumnya ada ya sukun ya Bu. Betul ada ya sukun. Biasanya setelahnya juga ya sukun. Ya. Tapi dalam Al-Qur'an memang ada ada perubahan dalam penulisan yang dimana tidak sampai merubah makna supaya indah terdengar, maka dia diganti harokatnya menjadi rin. Kemudian ya itu dibuang. Jadi untuk huruf-huruf yang mati dalam Al-Quran ada yang memang dibuang. Kalau dia bisa disambung, disambung. Tapi kalau misalnya itu tidak merubah arti dan juga diringkas secara penulisannya, maka ada huruf-huruf yang dibuang. Tapi sekali lagi huruf yang dibuang itu tidak merubah makna Al-Quran ini. Nah, alhamdulillah untuk teks tajuk yang kedua sudah kita tuntaskan. Iya, terakhir kita bahas tentang tadaburnya sedikit ya, karena waktunya tinggal sedikit, ini berpacu dengan waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
juga oleh-oleh buat Bapak Ibu semua. Setelah kita membacanya tilawah kurang lebih tadi hampir 2 kali ya, 1,5 kali ya bacanya ya. Sudah setahun kita lanjutkan lagi. Nah, surat Al-Qamar ini artinya bulan. Apa Bu? Bulan. Terdiri dari 55 ayat. Ya. Ini tergolong surat Makkiyah. Kalau surat Makkiyah itu berarti diturunkannya di Mekah ataupun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Tapi untuk Al-Quran itu memang kan turunnya berangsur-angsur ya Bu. Ada surat-surat yang memang itu turunnya langsung satu surat. Ada juga surat-surat yang turunnya itu bertahap. Bahkan bisa jadi dalam satu surat itu tidak utuh. Ada yang turunnya di Madinah, ada yang turunnya di Makkah. Untuk surat Al-Qamar ayat 44, ayat 45, dan ayat 46 turunnya di Madinah. Sedangkan ayat-ayat yang lain ini turunnya di Makkah. Ya, karena memang Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur ya, dan tidak blek berupa mushaf seperti ini, tapi melalui tulisan ya, dari malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat. Ayat itu disusun satu persatu hingga akhirnya dibuatlah satu